Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, to the point aja. Pada kesempatan kali ini kita coba cek-recek untuk Pi Networknya ya. Langsung saja, ini dari Pi Network Crypto Investigator ya, untuk bagian negara China ya. Ini adalah moderatornya ya. Di sini mengatakan dokumen KYC terbaru dari Pioneer seluruh jaringan akan segera hadir. Tunggu dengan sabar untuk meninjau dan pengajuan aplikasi KYC. Informasinya untuk Februari ini memang open ya, open skala besar untuk KYC. Kita lihat nanti karena memang dari kemarin akhir tahun bulan keberapa ya kemarin ya, tanggal saya lupa tepatnya tanggal berapa. Itu memang sudah mendapatkan 10 juta yang ter-KYC ya. Itu udah alhamdulillah luar biasa. Nah ini Februari akan lebih dibuka lagi skalanya, lebih diperluas lagi. Jadi teman-teman yang belum ter-KYC, mudah-mudahan di Februari ini banyak yang ter-KYC, dan mohon dengan sabar ya. Nanti teman-teman informasinya itu tidak perlu lagi menunggu yang namanya pop up ya atau undangan, tetapi kita bisa langsung masuk di browser dan tekan tombol KYC-nya. Kita tinggal langsung mengisi saja datanya ya. Kalau untuk validator tetap ya, sekarang kita bagi validator tetap memvalidasi teman-teman yang lain ya. Jadi teman-teman yang belum ter-KYC nggak usah khawatir. Jadi kalau untuk KYC teman-teman juga harus memahami, beberapa video sebelumnya saya sudah bahas KYC itu, yang di KYC-nya Pi Network seperti apa, teknologi yang digunakan seperti apa. Kemudian ini KYC murni Pi Network, tidak melibatkan instansi KYC lain atau jasa untuk menyelesaikan KYC di perusahaan lain. Di video sebelumnya sudah jelas saya sampaikan teman-teman ya. Artinya KYC ini perlu pembelajaran juga kita ya, atau mempelajari KYC Pi Network seperti apa, karena memang ini adalah skalanya berbeda, fungsionalitas kedepannya berbeda, dan ini kita sebagai orang awam ya, karena saya sangat sayang sekali orang di luar sana banyak yang menilai mulai ya, artinya tidak memahami proyek ini secara menyeluruh. Ketika ada kebutuhan waktu lagi dari core team yang mengembangkan proyek ini, seolah-olah Pioneer banyak yang tidak terima ya. Jadi ya buat saya ini memang lucu teman-teman. Karena kenapa? Karena ketika kita melihat bahwa seolah-olah seperti ini, kita akan diberi uang gratis, tapi ketika yang akan memberi uang gratis ini ya, anggaplah bahasanya seperti itu ya, walaupun mungkin ada yang tidak sesuai, ada yang tidak setuju kalau ini dikatakan uang gratis, ada ya, terserah lah. Artinya kita hanya menggunakan bahasa seperti ini. Tidak pengembang ini masih membutuhkan waktu, yang akan diberi tidak sabaran. Akhirnya apa? Melakukanlah hal-hal yang justru malah merugikan diri sendiri. Baik itu menjual di masa enclose mainnet koin Pi-nya, baik yang menjadi penyinyir ya, ada yang menjadi apa dan lain sebagai skeptis lah intinya. Nah ini sangat disayangkan. Jadi ya yuk teman-teman Pioneer ya, kita bersikaplah dewasa, kita belajar ya. Saya juga percaya teman-teman di luar sana banyak yang bisa berpikir jernih ya. Kita di sini justru dijadikan kesempatan belajar ya, belajar bagaimana kita memahami sebuah proyek itu dibangun. Nah ini sebetulnya banyak pendidikan dari Pi Network ini. Baik, kita sedikit-sedikit kita ulas ya, kita lagi-lagi kita sambil mempelajari dan memahami, jangan pernah bosan. Nanti hasil akhir kita akan tahu seperti apa. Sebetulnya memang sangat disayangkan hal-hal yang tidak wajar, hal-hal yang malah ya seperti itu tadi saya bilang ya. Jadi kita harusnya tetap mendukung dan semangat, karena ini hanya tinggal satu langkah lagi
Kemarin saya bilang di video sebelumnya 2 langkah lagi, kalau saya melihat sekarang hanya tinggal 1 langkah lagi. Jadi sabar. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini ada developer portal. Kenapa saya tunjukkan di sini? Ini adalah salah satu bukti jika teman-teman yang bukan bagian daripada developer ini adalah masuk ke menunya developer, ya, pengembang daripada platform. Nah, semua melalui proses ini. Jadi di sana ada yang namanya run development apps in the sandbox, itu harus selesai centang. Kemudian deploy app the production environment, itu harus centang. Validate domain ownership, itu juga harus centang. Nah, ini proses ini nggak mudah. Kalau kita bukan developer, apa yang harus dilakukan melewati proses ini itu pasti banyak yang tidak memahami, kecuali ini untuk developer. Dan yang terakhir teman-teman paling bawah bisa lihat ini proses a transaction on the app. Jadi transaksi sebuah proses transaksi dalam aplikasi atau dalam platform yang dikembangkan itu harus terjadi. Nah, makanya ada testnet, ya, ada mungkin langsung ke realnet. Ketika ini semua sudah selesai, nah itulah berarti 100% ya, 100% aplikasi atau platform tersebut bisa difungsionalitaskan untuk khalayak banyak. Jadi teman-teman yang bukan developer, inilah saya tunjukkan proses yang harus dilalui oleh para pengembang. Sementara yang kita tahu di hackathon saat ini pengembang terdaftar di blockchainnya Pi Network itu sudah lebih dari 4.000 pengembang, 4.000 utilitas yang siap mendukung Pi Network, luar biasa. Nah, bagi sebagian orang yang mungkin tidak coba untuk mempelajari, ya saya juga sama teman-teman. Saya belajar, saya mempelajari. Di sini kan saya hanya memberikan informasi dan apa yang saya pahami saja. Jadi artinya kita sama-sama belajar. Jadi pengembang atau platform-platform yang siap mendukung Pi Network ini salah satu tools atau alat pembuktian terhadap kita, dan memang itu membutuhkan proses, membutuhkan waktu. Sayangnya terlalu banyak orang yang tidak mau ambil peduli dan tidak mau ambil pembelajaran dari itu semua. Akhirnya hanya menunggu, pikirannya hanya simple dan pendek, berpikir yang penting gue mah cepetan open mainnet, gue butuh duit, ya kan? Artinya kan begitu secara sederhananya, bahasa hariannya kan begitu. Ini yang saya sayangkan. Jadi alangkah lebih baik dan bijaksananya ketika memang kita coba belajar mempola pola pikir kita, melihat daripada proses pengembang ini sendiri. Agar apa? Yang menjaga pikiran kita bukan orang luar tapi kita sendiri. Dijaga dari mana? Dijaga dari daya paham kita terhadap proyek yang kita jalankan. Pi Network ini kan sudah jalan masuk ya, posisi masuk 5 tahun mungkin ya. Nah, ini bukan hal yang sedikit ketika kita mengikuti, walaupun ya saya pribadi tidak dari awal ya, menjalankan proyek ini. Ya saya pada tahun kedua ya mengetahui daripada proyek ini. Tahun pertama 2019, 2020 saya baru tahu. Nah, jadi teman-teman bisa sebetulnya ketika sedikit-sedikit tidak bisa memahami sebuah proyek dalam 1-2 hari saja. Ketika orang yang mengatakan mampu memahami 1-2 hari saja sebuah proyek, saya pikir itu ngarang. Karena memang realitanya untuk proyek ini perlu proses, perlu waktu, baru kita akan paham ya. Jadi saya harap para pionir, yuk kita lebih realistis lagi berpikir dan menilai ini betul-betul, saya pikir proyek yang super ya. Artinya super ini ya mudah-mudahan memang akan menjadi super berdaulat nantinya ya, kita lihat aja nanti ya. Nah, ini kembali, ini adalah developer portal untuk para pengembang gambaran buat kita bahwa inilah prosesnya, harus kita hargai, harus kita hormati, dan tidak semudah yang kita bayangkan. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ini dari Pi Network Academy, dia mengatakan petisi Anda over, selesai katanya. Pi Network untuk diluncurkan di mainnet hanya dapat merusak rencana. Jadi ada petisi ternyata di luaran sana mungkin ya. Jadi Pi Network untuk diluncurkan di mainnet hanya dapat merusak rencana induk tim inti dan menyebabkan kegagalan proyek. Itu tidak membantu. Ketika pun memang terjadi para pionir mungkin ada petisi-petisi, justru saya malah lucu ketika memang diprotes. Ya, proyek ini milik siapa? Oke, pionir yang membangun
ya pionir yang membangun. Tetapi hak veto saat ini ada di tangan Kortim. Gitu loh. Pionir mau bisa apa? Hak vetonya ada di Kortim sementara sebelum terdesentralisasi. Jadi kalau seolah-olah saya melihat seperti ini teman-teman. Kita ya janganlah menanamkan sebuah karakter yang mohon maaf ya teman-teman ya, karena lucu saja saya melihat. Jadi seolah-olah seperti kayak anak-anak mau dikasih permen gak jadi nangis ya. Jadi ketika memang ini butuh proses, kita berikan untuk kesempurnaan value kita nanti, untuk kesempurnaan project jangka panjang kita nanti. Jadi Kortim pun mengalokasikan waktunya, mengorbankan seluruh hidupnya saat ini seperti yang Nicholas bilang, mempertaruhkan seluruh hidupnya itu saat ini adalah ke Pi Network teman-teman. Nah teman-teman mungkin di luar sana kenapa ada berita seperti ini, petisi Anda over Pi Network untuk diluncurkan itu berlebihan mengadakan petisi-petisi ini seolah-olah kayak anak-anak gitu loh. Jadi ngambek akhirnya protes ya. Bu ya yang bikin project ini siapa? Anda dikasih uang gratis ya kan? Tinggal hanya sabar menunggu saja kok protes gitu loh. Jadi kan lucu teman-teman. Kita berpikir sederhana saja. Jadi nggak etis lah kita mau dikasih perubahan hidup ya ke depan, karena saya lagi-lagi saya bilang pahami project ini akhirnya pikiran Anda tidak teracuni dengan ada info-info ini scam ini apa dan lain sebagainya, tidak akan pernah bisa teracuni kalau kita betul-betul memahami seluk-beluknya daripada Pi Network ini, target tujuan ya dan lain sebagainya. Tolong itu saja dipahami. Dan dipahami bukan hanya saat ini saja ya, tapi dari histori, sejarah ya. Ini bersangkutan karena akan bersangkutan dari sejarah, dari apa yang disampaikan Kortim, dari apa proyek yang dijalankan, dari apa yang rencana yang akan itu digabungkan semua, dipahami. Jadi tidak serta-merta kita hanya berpikir bahwa kapan saya punya value untuk Pi Network ini ya. Kortim juga bukan tidak tahu dan bukan tidak ingin cepat selesai. Mereka pun sudah lelah, kalau dibilang lelah, untuk menyempurnakan proyek ini karena memakan waktu lama. Mereka pun pasti lelah, mereka ingin saatnya ini semua terlepas, terdesentralisasi, dan mereka bisa menikmati hasil jerih payah mereka sendiri. Dan kita sebagai follower, pengikut buntut daripada proyek ini, mestinya kita ya itu mendukung, bukan malah mempetisi seperti ini. Ini yang saya sayangkan. Jadi sungguh maaf, bukan hanya lokal saja. Saya lihat orang-orang atau pionir-pionir luar negeri pun itu terlalu banyak yang belum memahami. Karena memang banyak, ini kan ya memang itu konsekuensi Pi Network. Karena kenapa? Ini skalanya untuk masyarakat biasa, beda kayak Bitcoin. Kalau Bitcoin itu memang skalanya tidak ke orang biasa, hanya orang-orang tertentu saja sampai saat ini juga. Makanya untuk mendapatkan Bitcoin itu tingkat kesulitannya, kemudian tingkat peralatannya yang harus dilengkapi, ini kan tidak mudah bagi orang biasa. Nah, dengan adanya project ini, visi misi untuk menyampai ke orang biasa, inilah konsekuensinya. Memang banyak yang begini begitu karena ketidakpemahamannya. Jadi bagi teman-teman, yuk mari sekarang kita berpikir ya, membiasakanlah apa sih yang kita perdebatkan, apa yang kita negatifkan. Kalau memang, jadi sebelum kita menilai negatif, kita lihat landasannya dulu. Kalau memang landasannya memenuhi kriteria untuk ditilai negatif, ya monggo. Tapi kalau saya melihat ini belum ada hal negatif yang mengarah pikiran saya untuk menilai negatif pada proyek ini, karena faktor negatifnya belum ketemu bagi saya pribadi. Karena memang penyempurnaan sistem ini mau tidak mau waktu dan tidak semudah yang kita harapkan dan yang kita bayangkan. Ini yang saya sayangkan. Karena kenapa? Karena seperti halnya satu macam saja untuk KYC ini tidak mudah. Karena ini kita bikin sendiri, Pi Network ini bikin sendiri KYC-nya, tidak menggunakan jasa luar. Ini yang harus diperdalam lagi. Jadi berbagai faktor, berbagai sektor kita pahami. Oke, kita lanjut saja. Ini dari Pi Network member, katanya bilang Pi Network bukan hanya tentang mendapatkan Pi, ini tentang mengubah pemahaman orang tentang kripto. Betul. Di sini kita kuliah, di sini kita belajar bagaimana memahami sebuah proyek itu sebetulnya. Jangan cuma memikirkan hasil,
tetapi proses kita abaikan. Justru keuntungan kita ketika memahami sebuah proyek yang diajarkan Pi Network saat ini. Ketika ada proyek baru di luaran sana, kita mendapatkan sebuah bahan pembanding. Kemudian kita jadi akan lebih berhati-hati lagi, akan lebih bisa mencerna lagi. Proyek-proyek ke depan itu akan banyak berlahiran. Gitu. Karena memang digitalisasi untuk tingkat dunia sekarang sudah mulai on semuanya. Jadi ketika memang kita pola pikir kita membiasakan segala sesuatunya itu dengan negatif, artinya proyek apapun itu akan selalu hadir otak tersebut gitu ya. Kecuali memang dari awal kita bisa menilai proyek ini wah begini. Nah, justru ini patokannya ketika kita mampu memahami yang betul-betul sempurna didesain, kita akan punya patokan melihat proyek ke depan yang baru lahir, yang baru-baru ini menjadi pembanding bagaimana yang real proyek sebetulnya. Jadi akan terminimalisir yang namanya kena scammer ya, terminimalisir yang namanya kena aplikasi tipu-tipu dan lain sebagainya, karena kita sudah dikasih bekal. Saat ini tinggal Anda mau mempelajari atau tidak, itu kuncinya ya. Oke, kita lanjut dari BSC News. Ini dia mengatakan Pioneers masuk ke sini. Apakah Anda melihat domain Pi yang didaftarkan oleh teknologi Amazon? Nah, ini lagi ya. Jadi untuk beberapa waktu yang lalu ada domain yang namanya amazonpi.com ya. Memang oleh moderator Pi Network sendiri. Nanti ada ya. Itu kemarin sempat di interviewnya ketika bersama narasumber daripada Pitogo dan yang lain-lain juga, itu mengatakan bahwa memang untuk amazonpi.com itu sudah lahir seminggu sebelum Pi Network launching 2019. Tapi memang untuk sampai saat ini belum ada informasi jelas kontribusi antara Amazon dan Pi Network. Memang seperti itu ya informasinya. Tetapi ini BSC News juga mengatakan what does it mean? Apa artinya ini ya? Memang mungkin belum sampai, karena kemarin saya lihat ketika interview itu, ketika saya ada di dalamnya BSC News nggak ikut, karena yang ikut tuh Pitogo, kemudian kemarin ya. Jadi hal ini memang perlu. Jadi kita tidak asal termakan dengan isu-isu atau hoak-hoak. Nah, inilah yang membuat paradigma penuh dengan negatif di masyarakat itu, karena memang termakan dengan informasi-informasi yang malah justru salah kaprah. Kalau saya lihat seperti itu ya. Nah, kalau untuk BSC News ini memang dia justru mempertanyakan ada domain yang namanya amazonpi.com. Tapi memang ketika ngelihat perkataan Nicholas sebelumnya, dia bilang suatu saat nanti mungkin saja piamazon.com menyediakan tombol pembayaran Pi. Kenapa tidak ya kan? Untuk dari Nicholas pernah bilang seperti itu. Artinya yang kita tahu owner atau pemilik daripada Amazon ini adalah sahabat atau temannya Nicholas itu sendiri. Ya kita next ke depan kita nggak tahu, tapi yang pasti kita berdoa saja perusahaan kelas dunia besar seperti itu ya kenapa enggak nanti akan menggunakan tombol pembayaran Pi dan yang lain-lainnya juga ya. Jadi nggak perlu jadi perdebatan. Sebetulnya hal kayak gini nih yang saya lucu gitu, orang malah berdebat gara-gara itu benar, enggak kok ini salah, ini benar, itu salah. Bukannya mempelajari tapi malah memperdebatkan, buat apa kan gitu ya. Oke, ini hanya informasi saja. Kemudian next ini dari Peacecrow. Ini Peacecrow ini adalah salah satu platform ya utilitas Pi Network, di mana sama di sana ada transaksi seperti PCM atau PCN Mall juga. Di sini juga ada informasi untuk Indonesia ya. Ini transaksi yang sudah dilakukan para pionir Indonesia. The Peacecrow Indonesia community has been awesome. The picture below is of a pioneer who successful purchase rice. Ya, di sini katanya di bawah, gambar di bawah ini adalah pionir Indonesia yang sudah sukses membeli rice, nasi, cooking oil, ya, minyak goreng, and Indomie katanya using the Peacecrow app, menggunakan aplikasi Peacecrow. Jadi teman-teman mungkin kalau memang mau mencoba ya silakan. Di PCM juga silakan. Artinya value yang ada di marketplace sekarang itu adalah value enclosed mainnet, bukan value mainnet, karena kita belum mainnet kalau untuk Pi Network ya. Jadi berapapun kalau Anda sanggup ya silahkan begitu ya. Tapi kalau misalkan mau menahan koinnya ya, menjaga koinnya ya silahkan nunggu nanti open mainnet berapa value yang
ditetapkan seperti itu ya. Oke, ini hanya informasi tambahan saja bahwa Piscrow ini sudah banyak melakukan transaksi, artinya sudah oke lah. Jadi tidak perlu ditanya pisau aman nggak, ini apa segala macam ya. SDK mereka sudah terhubung ya, PCM juga ya. Jadi artinya tinggal melakukan, kalau Anda mau dengan harga seperti itu ya silahkan. Oke, kita lanjut ini dari P-Chain Mall. Selanjutnya, Pusat Operasi Regional P-Chain Mall sedang menguji penarikan Pi asli. Rencananya berjalan mulus. Ini kemarin sebetulnya ya, informasi cuitan beberapa 2 hari yang lalu. Kami akan meluncurkan penarikan Pi pada 1 Februari ya, yaitu per hari ini. Per hari ini apa kemarin teman-teman? Bentar ya. Hari ini tanggal 2 ya. Berarti kemarin tanggal 1 sudah mulai dibuka dompet penarikannya ya di P-Chain Mall. Nah, Bang, sebetulnya itu penarikan bagaimana? Koin kita jadi rupiah, bukan begitu. Jadi artinya untuk penarikan di P-Chain Mall ini adalah penarikan ketika kita main game, ketika kita menjual produk di P-Chain Mall dan lain sebagainya. Pembayaran kan pakai koin Pi. Nah, koin Pi itu kan ada di P-Chain Mall, itu bisa ditarik ya, begitu. Artinya kalau misalkan para vendor jual kopi satu renceng 2 pi misalkan. Nah, itu kan ngendap ada di P-Chain Mall pembayaran ada yang di P-Chain Mall, ada yang memang mungkin langsung ke walletnya ya, kalau untuk vendor seperti itu ya. Nah, ini bagi yang ada di P-Chain Mall, misalkan main game, NFT atau apa. Nah, itu transaksi menggunakan walletnya di P-Chain Mall, itu bisa ditarik teman-teman ke dompet kita gitu. Jadi bukan berarti kita punya Picoin nih, kita punya 2 koin atau 3 koin, kita masukin ke P-Chain Mall, dari P-Chain Mall kita tarik lagi. Ya, P-Chain Mall membuka open withdraw dari walletnya itu bukan berupa rupiah tapi berupa Pi gitu ya. Jadi penghasilan Pi melalui P-Chain Mall itu maksudnya yang kita bisa tarik ya. Jadi bukan seperti exchanger, tidak. Karena ini adalah utilitas hanya untuk ekosistem saja, ekosistem Pi, bukan exchange ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini dari P-Hub, dia mengatakan Evolution mengambil pembayaran untuk transaksi dari batu ke Kouri ya. Apa ini Kouri itu apa ya? Koin emas ke uang tunai. Ini telah melangkah lebih jauh, beralih dari uang tunai ke Pi. Tidak perlu mencari lagi dengan PayPay kami, Anda mendapatkan integrasi pembayaran Pi yang mudah ke dalam bisnis Anda ya. Jadi ini ada dari P-Hub. P-Hub ini memang dari Afrika ya. dari Afrika membangun, cuman utilitasnya di P-Hub ini banyak. Sub daripada utilitasnya itu banyak, ada NFT, kemudian ada marketplace, kemudian ada pendidikan, ada edukasinya, kemudian ada banyak lah. Nah, di sana ada juga dompet khusus exchange kayaknya, kalau nggak salah itu ada beberapa, dan itu tersatu di P-Hub ya, menyatu di sana seperti layaknya P-Chain Mall juga. Di sana ada NFT, ada game ya, seperti itu. Jadi ini memang arahnya dari cuitan ini menginformasikan ya, untuk masalah koin emas dan uang tunai. Kemungkinan besar mungkin berhubungan dengan exchange yang ada di P-Hub nanti platformnya, seperti itu ya. Oke, ini informasi saja. Kemudian dari P-Chain Mall Indonesia Official ya, di sini P-Chain Mall selaku second atau kedua winner business ya, kedua pemenang dari bisnis apps kontes hackathon 2021 selalu mengikuti instruksi core team katanya Pi Network dan mendapatkan atensi khusus dari core team Pi Network. Atensi itu ada permintaan. Jadi core team minta P-Chain Mall seperti ini. Nah, jadi atensi ada khusus untuk P-Chain Mall dari core team. Jadi pengelolaan ya, arahnya dan lain sebagainya itu dibimbing sama core team supaya P-Chain Mall terbentuk utilitas yang utama, termasuk ini golongannya golongan internal utility, karena memang langsung di bawah koordinasi daripada core team teman-teman ya. Jadi ini ada atensi khusus katanya begitu. Ini informasi saja. Oke, kita lanjut. Layanan pelanggan P-Chain Mall sekarang dalam tahap percontohan. Selain fungsi penarikan Pi, kami juga akan meluncurkan layanan pelanggan pada 1 Februari kemarin ya. Hari ini tanggal 2. Layanan ini akan tersedia selama 24/7 ya. 24/7 artinya mungkin selama 24 jam ya. Dalam 7 hari 24 jam non-stop ya. Layanan apa? Layanan mungkin penarikan yang tadi ya, kemudian transaksi dan sebagainya. Jadi ini akan dijadikan percontohan. Memang udah lama. Atensi itu kan mungkin atensi percontohan. P-Chain Mall memang di awal marketplace pertama yang memang ini hasil daripada para pionir, tetapi langsung respon positif dan
pemenang hackathon juara kedua ya 2021. Akhirnya apa? Atensi khusus dari core team agar menjadi percontohan. Ini maksudnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah apa namanya? Salah satu moderatornya Pi Network ya. Moderator itu artinya yang bisa memberikan informasi Pi Network. Kemarin yang saya ikuti di Twitter ya, di Twitter ketika membahas tentang yang tadi saya bilang ada amazonpi.com. Nah, ini namanya Cozy ya. Dia mengatakan begini, cara Pi katanya, pertambangan perintis, pendapatan besar universal, lingkaran keamanan, gandakan UBI, Anda, duta besar, pendapatan kripto pasif tanpa batas, simpul, pendapatan kripto pasif. Maksudnya apa? Maksudnya begini, Pioneers Mining, Universal Basic Income, artinya para penambang awal, ini pionir, itu adalah pendapatan basic, pendapatan dasar. Artinya kita mendapatkan pendapatan yang memang standar, dasarnya seperti itu penambang biasa. Nah, kemudian penambang itu meningkat dengan menambah security circle, lingkaran keamanan. Dengan cara apa? Berarti kita merekrut minimal 5 orang untuk mendapatkan security circle, lingkaran keamanan. Karena memang core team dari awal mengarahkan kita untuk minimal membangun komunitas 5 orang agar security circle-nya di situ di aplikasi teman-teman itu ada 100%, harus mencapai 100%. Disarankan, tetapi kalaupun memang mau main solo nggak masalah kan gitu. Nah, di sini kalau itu ditingkatkan ke security circle maka double UBI ya. Jadi UBI ini dia bilang menggandakan. UBI ini kan income ya, artinya income kita. Gitu. Jadi kalau misalkan security circle sudah 100%, double income kita gitu. Karena memang ada dari referral itu untuk speed ya, untuk hash penambangannya. Itu akan lebih cepat daripada yang solo. Kemudian naik lagi ambassador ya, limitless passive crypto Pi income. Jadi artinya passive income crypto Pi itu tidak terbatas. Itu untuk posisi ambassador ya. Kemudian ambassador, bagaimana sih Bang jadi ambassador? Ya ada di aplikasi teman-teman Pi Network, lihat aja apa persyaratannya di sana ya, di menu tuh ada ya gitu. Kemudian untuk node yang menambang pakai node itu pasif crypto income, itu betul-betul pendapatan kripto yang pasif. Betul-betul pasif, kita tidak artinya ya, kita tidak melakukan apa-apa, tidak ada pekerjaan apa-apa, tapi mining terus berjalan, duit terus dapat. Secara kasar begitulah. Itu namanya pasif kan. Pasif income itu pendapatan yang tidak perlu kita bekerja. Artinya uang itu terus mengalir ke kita. Nah, hanya proses dan caranya itu yang harus kita temukan. Ya, ini salah satunya node ya. Node ini pasif crypto income. Oke, kita lanjut. Ini dari Koji. Kemudian dari Pi Universe, dia mengatakan semakin banyak restoran offline di Korea Selatan untuk menggunakan Pi sebagai metode pembayaran baru, meskipun Picoin tidak setenar Bitcoin dan mata uang utama lainnya. Namun popularitas dan basis penggunaannya yang besar tampaknya melampaui mereka. Jadi di Korea ini betul, yang saya tahu dan saya pantau memang betul-betul luar biasa. Korea itu lebih banyak offline, lebih banyak toko-toko offline, termasuk juga China ya. China, Taiwan, Vietnam dan Korea itu luar biasa. Mereka toko offline untuk membuka itu udah jalan terus. Inilah yang namanya masih dalam golongan peer to peer, barter ya. Jadi ada toko di mana ini khusus toko Pi, ada kopi segala macam, bayar pakai Pi. Ini luar biasa. Ini sudah berjalan ya. Ini untuk informasi saja. Kemudian kita lanjutkan, ada dari BSC News lagi, katanya Pi withdraw is coming to Pichain Mall. Nah, ini yang tadi Pichain Mall tentang penarikan. BSC News juga mengiklankan ya, menginformasikan bahwa ada penarikan di Pichain Mall itu akan datang ya. Memang per 1 Februari kemarin ya. Ini hanya tambahan saja. Oke, kita lanjut dari Pi News. Dia mengatakan Pichain Mall mengumumkan bahwa mereka akan segera mendukung penarikan pengguna. Nah, ini informasi dari Pi News juga disampaikan. Jumlah penarikan harian maksimum selama fase pengujian adalah 50 Pi. Dan setelah penyelesaian verifikasi pedagang, setidaknya ribuan Pi dapat ditarik setiap hari. Nah, ini untuk penarikan daripada hasil penjualan para vendor ya, dan para pemain game misalkan dapat komisi atau reward untuk Picoin. Nah, itu kan bisa ditarik gitu teman-teman ya. Ini dari Pi News. Kemudian ini dari grup Pichain Mall Official.
Ini hello Pioneers, you can visit brainstorm with Pi browser to gives and support your Pi application managed by P-Chain Mall team. Di sini ada P-Snake, NFT Art, Fine, Pipet ya. Di sini jadi ada beberapa aplikasi, 1, 2, 3, ada 4. Nah, ada 4 sub platform di P-Chain Mall, teman-teman. Di sini ada memang game ini ada berapa? 1, 2, ada 3. Ada 3 game ya, kemudian ada NFT, kemudian ada marketplace ya, ada 5 berarti sama marketplace. Ya teman-teman silakan bagi yang suka main game, biar teman-teman ngumpulin poinnya tuh, biar nanti bisa di swap atau ditukar ke koin core, ke koin core gitu ya, ke koin Pi Network, teman-teman. Nah, jadi artinya teman-teman di situ hasil daripada main game atau apa itu bisa ditarik ke dompet wallet teman-teman, gitu ya. Oke, ini masih dari P-Chain Mall official, dimatakan P withdraw function will be official launch on P-Chain Mall tomorrow, besok katanya. Itu kemarin. Ini kan saya ambil screenshotnya dari grup ini 2 hari yang lalu ya. Jadi ini kemarin tanggal 1 sudah running untuk penarikan di dompet P-Chain Mall, teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini dari Pi Network ya. Ini dari Pi Network akun resminya. Dia bilang Pi Hackathon terus berlanjut. Lihat layar berandapi untuk mengetahui jumlah terbaru dari pengembang yang berpartisipasi. 4.000 lebih, bayangin teman-teman. 4.000 lebih yang sudah berpartisipasi dan sudah mengungkapkan lah atau mengutarakan bahwa 4.000 itu sudah siap bergabung dengan Pi. Bayangkan, ngeri loh, luar biasa, ngeri sengeri-ngerinya kalau menurut saya. Karena kalau kita paham project ini dibangun landasannya dengan utilitas sebesar ini dan sebanyak ini, saya rasa wow. Ya, saya nggak usah dijabarin panjang lagi lah. Pokoknya saya rasa ini wow, ngeri ya. Oke lah, pokoknya luar biasa kalau menurut saya lah. Intinya ini karena sudah terlalu panjang ya. Next kita bahas lagi. Teman-teman berdoa saja, tetap yakin, antusias, semangat, klik petir, udah nggak usah mikir yang aneh-aneh, percayakan semua sama core team. Yang belum KYC sabar saja, bangun positive thinking, itu saja. Bangun positive thinking, nggak usah terpengaruh dengan yang negative thinking, percaya deh. Ya, saya kadang miris gitu melihat yang awalnya baik pikirannya ke Pi Network, sekarang masih lama menunggu, nggak sabar karena termotivasi dengan kebutuhan pribadi dia dalam kehidupan sehari-hari, menyalahkan sekarang ini yang belum juga kunjung bisa termanfaatkan untuk kebutuhannya, kok jadi nyalahin Pi Network, kan begitu ya. Jadi teman-teman tolong ini agar kita kita tidak bisa jadi vendor, kita tidak bisa jadi developer, tetapi setidaknya kita bantu project ini dengan kepercayaan saja. Itu sudah salah satu jalan membangun daripada project ini ya. Oke, yang terakhir, nah ini saya kasih contoh aja dari P-Chain Mall. Ini daripada 5 aplikasi ya. P-Chain Mall di sini ada marketplace, ada game, NFT, kemudian PCM game dan Pipet ya. Jadi ini ada circle atau lingkaran aplikasi dalam satu platform, yaitu P-Chain Mall, dalam satu organisasi P-Chain Mall. Ada lagi, lahir lagi. Bayangkan aja kalau misalkan 4.000 itu yang di hackathon sekarang, tambah juga ini. Ya ini aja udah berapa aplikasi, udah 5, bayangkan. Tambah lagi yang lain, Makanya saya bilang, kalau nggak bilang ngeri, nggak etis ya. Kalau buat saya pribadi, kayaknya yang lebih cocok ini emang bahasa cuman ngeri. Oke lah, sampai sini aja dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini informasi baik adanya dan bermanfaat buat teman-teman ya. Dan ini project kalau buat saya wis pokoknya ngeri lah ya. Oke, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.